ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan membaca bacaan Al-Fatihah, kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Untuk mengawali pembelajaran, saya akan absen. Mungkin ada yang tidak masuk. Yang pertama, Alisna, Amanda Hanza Nabila, Akila, Arina Asnama, Asofa Akila, Azga Mahdiyah Laili, Davina Zaila, Elviona, Batasa Aulia Ramadhani, Fatin Nur Rahmah, Fatia Afro, Fikratul Kamilia, Ainin Saputra, M. Faikun Numan, M. Sayyidul Balya, Madina Kamailia, Muhammad Abdul Badi, dan masuk. Muhammad Asraf, Muhammad Andri Rizka, Muhammad Nizar Ramadan, Naufal Rafif, Rosa Khairatul Nisa, Ulfi Mudayah. Dan tidak masuk berarti 2 anak. Oke, setelah kemarin kita membahas tentang tanda baca, ada yang paham tentang tanda baca kemarin? Hah? Tanda baca titik digunakan pada apa? Ya, itu adalah tentang tanda baca yang kemarin kita pelajari. Kemudian untuk saat ini kita akan mempelajari tentang sebuah cerita. Cerita, apa sih cerita? Nanti ada di slide, ada di pembelajaran kita melalui poin-poin ini. Tujuannya yaitu adalah agar para siswa mampu membedakan cerita, macam-macam cerita dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, ada sebuah
cerita di mana mari kita saksikan bersama-sama. Aku memang suka berlari, baru tak cerikas. Kau ikut aku kenapa? Mana ada? Aku tak suka pun. Aku tak nak. Sekarang aku dah jadi pengikut aku. Yang pertama. Pengikut kau? Ya, hari itu betul aku. Jadi untuk membalas jasa kau, aku latih kau jadi penolong aku. Sekarang kau tak perlu bimbang tentang keselamatan kau. Mulai hari ini, semua binatang takkan berani kacau kau lagi. Selagi Raja Rimba ada, kau akan sentiasa selamat. Kerja. Raja Rimba kau nak. Buaya, oh buaya. Kau punya muka. Buat apa kau datang sini? Nak kena makan? Kejap. Jangan marah. Aku datang ini membawa perintah Raja Sulaiman. Raja Sulaiman? Raja Sulaiman suruh aku jemput semua penghuni hutan untuk kenduri. Kenduri? Wah, apa tak kenduri? Makan? Bila? Mana? Apa? Iya, kenduri. Ada kambing, rusa, lembu, kerbau, kancil tak ada. Ya, sedapnya. Aku nak kambing. Wow. Kurang ada? Ada Raja Sulaiman. Nak? Oh, tak apa dah. Baik. Ada kambing semua. Kalau nak pergi, biar kita jelaskan.
Macam mana kau nak tahu? Engkau Perintah Raja Sulaiman jangan sesekali buat kita ini. Cepatlah berbaris. Senang aku nak kira. Betul juga tu. Boleh semua. Ya Maharatu. Sekarang kamu semua dah ada. Aku akan mulai. tak apa. Susah kau dengan jin. Biar aku yang jin. Bagus. Jangan tinggal seko. Cepatlah. Satu tambah satu. Tambah satu. Tiga tambah satu. Empat tambah satu. Berapa Kau ingat tak? Berapa? Semuanya ada. Banyak. Walau sungai. Kira tak payah dah kira. Orang malu je. Tak, kira lah betul. Terlepas nanti. Jangan risau, jangan risau. Biar aku yang kira. Aku nak tanya. Bila dia tu? Minggu depan. Kat mana? Istana Raja Sulaiman lah. Ada soalan lagi? Kena pakai apa? Oh, sudahlah. Banyak soalan pula. Pakai baju tak payah pergi. Ya. Cepatlah je. Okey, kira. 1, 2, 3, lekuk. Kepala buaya aku ketuk. 4, 5, 6 lekuk. Jantan betina aku ketuk. Ya. Berapa ekor semua lagi? Semuanya ada 6 ekor buaya yang gagah perkasa. Aku akan bagi tahu Raja Sulaiman, kamu semua datang. Kerbau. Aku pergi dulu. Seperti memang baik. Kamu semua dijemput dengan duri Nabi Sulaiman. Nah, ya, kita sudah melihat sebuah tayangan film, jadi cerita tentang seorang atau seekor kancil dan beberapa buaya. Ini adalah sebuah cerita. Sekarang kita bahas apa sih cerita itu. Nah, ini silakan dilihat. Cerita yaitu adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang disampaikan secara lisan maupun tulisan atau tertulis dengan tujuan menghibur. Menghibur ya, tadi ya, memberi pelajaran atau menyampaikan pesan tertentu kepada pembaca atau pendengar. Itu adalah sebuah cerita, rangkaian peristiwa atau kejadian yang tertulis yang disampaikan secara lisan maupun tertulis dengan tujuan untuk menghibur
memberi pelajaran atau menyampaikan pesan tertentu kepada pembaca atau pendengar. Itu adalah pengertian dari sebuah cerita. Banyak cerita nanti, macam-macamnya cerita. Nah, ini adalah cerita harus memiliki syarat-syarat seperti ini. Yang pertama, memiliki tokoh. Nanti dibahas. Memiliki tokoh yang melakukan suatu peran. Yang kedua yaitu ada alur atau jalan cerita. Cerita dan ceritanya, jalan ceritanya kan cepet, bulet dan lain-lain dari awal hingga akhir itu runtut, runtut. Itu namanya alur. Terus memiliki latar. Memiliki latar. Latar itu tempat, waktu dan suasana. Waktu dan suasana di mana cerita tersebut dibuat atau diceritakan. Yang keempat, terdapat tema sebagai pokok ukuran pikiran utama. Ya, terdapat tema sebagai pokok pikiran utama. Buat cerita harus memiliki syarat-syarat seperti ini. Yang kelima yaitu mengandung amanat atau pesan. Pesan yang diperoleh dari cerita tersebut. Ini adalah ciri-ciri sebuah cerita. Harus memiliki unsur 5 ini. Nah, ini sekarang jenis-jenis cerita. Banyak jenis cerita. Ada cerita fiksi, khayalan saja. Kita menghayal, diceritakan ke temannya, ditulis. Nah, itu adalah cerita fiksi, tidak nyata, tidak terjadi di kita, di lingkungan kita. Itu adalah cerita fiksi. Cerita dongeng, seperti tadi, dongeng itu dongeng, fabel, legenda, novel itu seperti Kancil tadi, kemudian dongeng tentang sejarah kejadian suatu daerah itu adalah sebuah contoh dari jenis-jenis cerita. Yang kedua yaitu cerita non fiksi berdasarkan fakta nyata, fakta terjadi. Ya, cerita sampai umpama kecelakaan dari awal sampai akhir itu diceritakan ke temannya, itu sebuah cerita, sudah memenuhi sebuah cerita karena ada runtutnya, ada amanahnya, ada tokohnya, ada latarnya. Contohnya yang fiksi yaitu adalah biografi. Biografi itu adalah apa? Tentang seseorang. Kemudian pengalaman pribadi. Nah, itu adalah non fiksi. Kalau cerita fiksi yaitu adalah dongeng, fabel, legenda, novel dan lain-lain. Itu adalah jenis-jenis cerita. Sekarang fungsinya cerita. Fungsi dari cerita sama dengan pengertiannya tadi, tujuannya untuk menghibur, membuat pembaca atau pendengar merasa senang, kemudian mendidik, menyampaikan pesan moral atau pelajaran hidup dari sebuah cerita tersebut. Yang ketiga, menumbuhkan imajinasi. Nah, setelah mendengar cerita, membaca cerita, kemudian anak-anak bisa membayangkan sebuah cerita tersebut bila terjadi kepada dirinya sendiri. Yang keempat, melestarikan budaya. Itu adalah fungsi dari cerita.
Jangan sampai cerita Malin Kundang diakui oleh negara lain karena kita tidak pernah membaca atau melihat. Tuh, fungsinya yaitu cerita yang salah satunya melestarikan budaya. Selanjutnya, unsur dalam teks cerita. Teks cerita baik dongeng, fabel maupun cerita rakyat tersusun beberapa unsur pembangunan yang dimana yaitu adalah unsur pembangun dari sebuah cerita. Nah, yang pertama unsur intrinsik ya, dimana cerita tersebut dari dalam cerita tersebut ini intrinsik. Dan kita pelajari nanti yang intrinsik ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Ya, yang kita pelajari yang intrinsik. Macam-macamnya adalah tokoh. Nah, sebuah cerita ciri-cirinya sama tadi, harus ada tokohnya. Ya, tidak mungkin cerita tidak ada tokohnya. Itu bukan cerita namanya ya. Tokoh dan penokohan. Tokoh bisa orang, bisa barang, bisa sifat, nah yang lainnya. Tokoh pelaku dalam cerita itu adalah utama dan tambahan. Tokoh itu ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Terus kalau penokohan itu adalah sifat dari sesuatu, bisa jahat, bisa baik, bisa cerdik, bisa penakut. Seperti tadi seekor kancil itu adalah penokohan. Penokohan dari kancil yaitu adalah cerdik. Tokoh dari cerita tadi yang telah kita lihat yaitu adalah siapa? Tokoh utamanya kancil. Tokoh tambahannya buaya. Ada lagi dua. Kebab dan tumai. Nah, itu adalah tokoh utama, tokoh tambahan. Penokohannya kalau kancil yaitu adalah sifat dari kancil yaitu cerdik. Nah, sekarang unsur intrinsik dari sebuah cerita selanjutnya yaitu adalah latar. Apa sih latar? Nah, latar itu tempat bisa, lokasi bisa, suasana dari tokoh atau cerita juga bisa. Latar tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Kalau melihat dari cerita tadi, latarnya di hutan. Kemudian waktunya siang ya, siang. Zaman dahulu juga ada, juga bisa. Latar suasananya, keadaannya, untuk si kancilnya keadaannya yaitu adalah dalam keadaan tegang dan gembira. Tegang karena apa? Tadi mau menyeberang masih diprotes sama buaya. Ya, gembiranya sudah menyeberangi sungai, kemudian bisa menipu beberapa ekor buaya. Nah, itu adalah latar suasana pada cerita tadi.
Selanjutnya unsur intrinsik yaitu adalah alur. Ada alurnya. Dari awal nanti tidak loncat-loncat kalau menceritakan sesuatu. Umpamanya tadi dari pengenalannya yang pertama keluar yaitu adalah seekor kancil. Kemudian di pertengahan ada konflik permasalahannya. Apa permasalahannya tadi? Dengan buaya. Ya, ada yang paham? Ya, ada salah satu buaya yang inginnya tidak mau dibuat jembatan. Salah satu buaya kan? Nah, itu adalah sebuah konflik permasalahannya. Akhir penyelesaiannya yaitu adalah seekor kancil bisa menyeberang sungai tanpa jembatan, tetapi melalui beberapa ekor. Ada berapa buayanya? Itu adalah alur dari sebuah cerita. Harus utuh, tidak boleh dari tengah dulu. Ya. Kemudian tema. Misalnya persahabatan, kecerdikan, kejujuran itu adalah sebuah tema. Tema dari cerita tadi yaitu adalah temanya kecerdikan seekor kancil. Temanya itu. Ya. Bisa dipahami? Oke. Amanat biasanya kalau di upacara amanat pembina upacara. Kalau ini amanat sebuah cerita. Amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, pesannya yaitu adalah apa? Dari pesan cerita tadi yang telah kita lihat. Ya, gunakan akal dengan baik. Terus kemudian jangan suka mengerjai sesama, itu bisa. Ya. Kenapa kok mengerjai? Seekor kancil itu mau ke seberang sungai tidak bisa, kemudian akalnya main, kemudian beberapa ekor buaya ditipu akan diundang oleh raja mau makan-makan, syaratnya harus menjadi jembatan untuk kancil tersebut. Nah, itu adalah pesan moral, jangan mengerjai sesama bisa. Ya. Kemudian sudut pandang para pengarang menceritakan kisah. Misalnya bisa menggunakan kata aku, dia, kamu, itu adalah sebuah unsur intrinsik. Gaya bahasanya kalau di video tadi gaya bahasanya itu adalah bahasa apa? Bahasa Melayu. Nanti adik-adik bisa, anak-anak bisa menceritakan dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Madura, bisa dituliskan dengan bahasa Jawa, bahasa Madura, menunjukkan bahwa penulis atau pencerita itu adalah latar belakangnya yaitu adalah dari suku Jawa, suku Madura. Tuh. Gaya bahasa, cara pengarang menggunakan kata-kata untuk membuat cerita menarik, misalnya menggunakan majas, peribahasa dan lain-lain.
cerita yaitu adalah sebuah ya, cerita yaitu adalah sebuah rangkaian peristiwa atau kejadian yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Itu adalah sebuah cerita yang bertujuan untuk menghibur, memberi pelajaran atau menyampaikan pesan tertentu kepada pembaca. Sudah bisa tadi ini ada sebuah tulisan tentang bisa terlihat, bisa terbaca, bisa, eh? Bisa terlihat? Cerita kancil dan buaya sama seperti tadi. Ya. Pada suatu hari kancil berjalan-jalan di tepi sungai. Ia merasa sangat lapar dan ingin sekali makan timun yang tumbuh di kebun seberang sungai. Namun sungai itu lebar dan banyak buaya yang melapat di dalamnya. Kancil pun berpikir keras, bagaimana caranya supaya aku bisa menyeberang tanpa dimakan buaya? Gumamnya. Lalu kancil mendapat akal. Ia berseru, "Hei buaya, keluarlah kalian. Aku membawa titah dari Raja Sulaiman." Seekor buaya besar muncul. "Apa titah Raja Sulaiman?" tanya buaya. Kancil menjawab, "Raja Sulaiman ingin mengundang kalian untuk makan-makan. Raja Sulaiman ingin mengetahui berapa jumlah buaya di sungai ini. Maka kalian harus berbaris di tepi, dari tepi ke tepi, supaya aku bisa menghitung dengan kaki." Buaya-buaya percaya begitu saja. Mereka segera berbaris rapi dan dari satu tepi ke tepi lainnya.
Kancil pun meloncat dari punggung buaya yang satu ke buaya berikutnya sambil menghitung keras 1, 2, 3, 4. Nah, akhirnya Kancil berhasil menyeberang ke seberang sungai. Ia tertawa gembira. Terima kasih buaya. Sekarang aku tahu jumlah kalian. Hahaha. Buaya-buaya tersebut merasa tertipu. Mereka marah, tapi sudah terlambat. Kancil sudah berlari ke kebun timun dengan aman. Ini adalah sebuah cerita Kancil, sama cerdiknya, sama seperti tadi yang pernah kita lihat. Coba dari cerita ini ya, untuk yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya, coba yang kelompok 1 tuliskan tokoh dari sebuah cerita ini. Kemudian yang kelompok 2 yaitu adalah alur ya, alurnya, alur dari kelompok, alur dari sebuah cerita ya, disikat tidak usah sampai detail. Yang kelompok 3 yaitu adalah latar dari sebuah cerita tersebut. Kelompok 4 amanat dari cerita tersebut. Ya, silakan dirembukan dan latarnya saja. Alurnya iya, sudah bebas. Latar bisa, latarnya tempatnya saja tidak apa-apa, yang penting ada. Amanatnya, pesan dari cerita itu apa? Nah, satu aja, satu kelompok. Silakan ditentukan. Nanti dibacakan di depan. Silakan ditulis. Nanti kalau sudah selesai satu anak ke depan untuk membacakan apa yang sudah dikerjakan, dirembukan. Silakan satu saja nanti. Alur itu adalah awal dari akhir. Awal yaitu adalah Kancil. Nah, kedua apa itu? Buaya. Kancil menyeberangi. Aku bisa. Tempat aja. Pesan dari kan sudah diterangkan tadi. Pesannya apa? Pesan dari cerita.
Pesan dari sekian bulan. Silakan, tulis. 5 menit. Nah, tuh. Sudah? Oke, sambil menunggu yang belum. Ayo coba nomor 1. Siapa yang mau maju? Dibacakan. Ayo. Sini, lihat. Maju. Apa tadi? Tugasnya apa? Mau nulis apanya? Ya, apa apanya? Ya. Oke. Ayo yang selesai. Ya, maju. Tugasnya apa? Nah, mencari latar sebuah cerita. Apa latarnya? Iya, hutan, sungai, dan kebun timun. Ayo, lagi. Ya, nomor 4, ayo. Latar ke sana. Dibaca yang keras. Yang keras. Tidak boleh berbohong dan gunakan akal dengan baik. Oke, siap. Bagus. Ayo, nomor 2. Tidak. Ayo.
Namun tidak ada jembatan lagi. Hanya mungkin bekerja untuk seperti jalan seberang. Nah, itu adalah alurnya. Alur dari sebuah cerita ini. Nah, bisa dipahami ya tentang cerita ya. Ya. Nih ada lagi. Ya, silakan. Sama. Intinya itu sama. Kita coba. Nah, kalau apa? Dua 27 ya, Agustus. Nah. Kalau tidak cukup bisa di belakangnya jawabannya. Baca dulu cara bacanya. Iya, dibaca dulu caranya. Tunggu.
Sudah selesai. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Ya, yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Ya, nanti dikumpulkan. Menghadap depan dulu. Oke. Sebelum kita akhiri, coba unsur intrinsik dari sebuah cerita apa saja. Yang pertama, tokoh. Yang kedua, latar. Yang ketiga, alur. Yang keempat, nama. Nah, itu adalah pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga dalam kita mempelajari tentang cerita bisa bermanfaat sehingga kita dapat menulis atau bisa menceritakan sebuah cerita yang sangat bagus. Ya, di depan duduk, siap, gerak. Marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Kemudian nanti aja dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat dan jangan menyerah. Ya, semoga dalam meraih cita-cita dapat berhasil. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dulu, Pak. Pantun. Kata-kata hari ini. Oke, terima kasih Mas Guru.